Assalamualaikum dan sanak pariwisata. Selamat datang di Malapa, Maltalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini saya sedang berada bersama seorang pelaku industri pariwisata Sumatera Barat. Sudah ada Mas Agung. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, wa syukurillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu. Iya. Jadi kita bincang-bincang dikit ya, Mas ya? Boleh. Bisa Mas Agung perkenalkan sedikit kepada kita semua identitas? Siapa sih? Iya. Silakan, Mas. Terima kasih Mbak Tias dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agung Pambudi. Kita dari Raja Wali Mas Travel, sebuah provider tour di Sumatera Barat yang alamatnya di Jalan Beringin Raya nomor 29. Itu aja kali ya? Iya. Apa lagi? Jadi ini untuk yang usaha travel ini, Mas, udah berapa lama kira-kira berdirinya? Oh iya. Kalau sebenarnya kalau rintisan udah lama dari 2011. Cuman kalau yang baru serius itu baru dari 2019. Kita mulai bikin PT, kita mulai bikin kita mulai berbisnis sebagai seorang travel agent itu 2019. Iya, cuman kita udah mulai merintis dari 2011, udah lama banget gitu ya. Iya. Memang udah ada passion tersendiri di pariwisata atau gimana gitu? Nah, itulah. Awalnya ke pariwisata itu gimana? Emang kayaknya passion kali ya. Kenapa passion? Karena saya tuh pertama saya suka sama mobil. Jadi saya di pariwisata tuh dulu awalnya bisnisnya mobil dulu, dari rental mobil, kemudian naik ke bus pariwisata, habis itu baru mulai ke pariwisata sendiri, ke jual tour segala macam. Saya udah suka mobil awalnya. Lalu yang kedua, saya suka membahagiakan orang. Jadi saya sekarang jualan bisnis kebahagiaan, jualan tour. Mantap ya. Jadi kalau misalnya tadi mobil, Mas bilang tadi kan ada awalnya di mobil dulu ya. Berarti itu ngerentalin bawa sendiri atau gimana itu? Iya, dari supir. Oh, punya sendiri gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, dari bawah juga kan. Dari awalnya punya mobil, kemudian supir sendiri, rentalin gitu kan. Iya. Kemudian berkembang. Dari satu mobil kita sampai tahun 2013 kelola 45 mobil. Lalu musibah itu datang. Apa yang musibah datang ya, mobil kita hilang, langsung 5 mobil hilang gitu kan. Kalau saya berpikir, wah ternyata rental mobil resikonya besar juga, tak bilang gitu kan, sampai hilang mobil. Nah, sempat ada penipuan juga? Iya. Sekali 5 loh hilangnya. Itu gimana ceritanya tuh bisa sampai? Waduh, sedih. sedih. Iya, ya itulah namanya bisnis kan, selalu ada resiko, dan salah satu resiko rental mobil itu memang kehilangan mobil. Jadi setelah itu baru kita ternyata rental mobil lepas itu sangat beresiko sekali. Ya udah, kita coba tidak lepaskan mobil, maksudnya rental tidak lepas kunci. Kita baru mulai garap ke yang pakai supir, lalu kita mulai jual paket wisata gitu kan, seperti itu sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Berarti yang 2011 itu mulainya udah langsung di Padang atau gimana? Di Padang. Langsung di Padang ya? Kalau ya ceritanya kan gini ya, saya kan ceritanya nikah muda dulu nih. Saya nikah muda ya. Iya. Jadi habis kuliah lalu nikah, umur 23 tahun nikah. Habis itu ngajar. Ini cerita sejarah nggak apa ya? Nggak apa. Tahun 2007 saya ngajar di sebuah sekolah swasta. Gajinya alhamdulillah 250.000 satu bulan. Terus setelah itu saya terima gaji, saya bilang, oh no, ini bukan jalan hidup saya. Saya bilang, kenapa? Saya punya impian lebih dari ini. Lalu saya bilang, oke, saya nggak bisa di situ, berarti saya tidak bisa ngajar dan saya harus bisnis. Mulailah setelah itu saya mulai bisnis. Bisnis pertama itu belum belajar bisnis. Saya kerja ke yang lain. Saya masuk ke lembaga amil zakat, namanya rumah zakat. Wah, luar biasa. Masuk rumah zakat, di situ harus pakai baju yang rapi, pakai dasi, keren gitu kan. Kerjaannya apa? Nganterin kontak infak. Nganterin kontak infak. Iya. Gajinya naik sedikit daripada 250.000. Berapa tuh? Ya nggak usah dibilang lah. Tapi ya, iya. Kalau dibilang di situ dibilang dibilang pedih. Cuman saya dapat sesuatu selain uang di situ ya. Saya dapat pembelajaran yang luar biasa. Saya dididik di situ.
Saya didik tentang mindset di sana. Nah, setelah itu saya pindah, setelah dari rumah zakat. Kalau tadi yang di apa? Yang di mengajar 2 bulan, rumah zakat 3 bulan, naik dikit ya. Setelah itu saya kerja di bengkel. Saya kerja, mungkin kalau di Padang tahu nama Utama Servis ya. Saya dengan Dokter Alun waktu itu kerja dengan beliau lumayan 1,5 tahun. Dan di sana saya belajar tentang ya bagaimana bekerja, ikut orang seperti apa gitu kan. 1,5 tahun, kemudian setelah itu saya ditawarin untuk mencoba tantangan baru di bidang komputer. Sekali udah ada ilmunya? Nggak ada ilmunya sama sekali, nggak ada ilmunya sama sekali. Jadi yang saya lakukan sekarang ini nggak ada hubungannya sama kuliah. Oh, gitu. Kuliah jurusan apa, kerja jurusan apa gitu ya. Jadi komputer tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2009 mulai usaha komputer. 2009 pertengahan lah usaha komputer, dari karyawan lalu jadi manajer, lalu jadi investor. Lumayan ya itu. Lumayan. Tapi masalahnya di situ. Kenapa tuh? Tahu nggak, penyakitnya orang baru mulai naik apa sih? Gayanya berubah. Gayanya ya, lifestyle berubah. Gaya berubah, kebiasaannya berubah. Kemudian mulai ada yang nawarin kredit, mulai ada yang nawarin hutang segala macam, kartu kredit segala macam gitu kan, udah sikat segala macam. Akhirnya apa? Kalau diceritain panjang nih. Tapi intinya adalah setelah itu jatuh. Selesai. Coba. Gaya hidup tadi. Iya, gaya hidup satu. Iya, gaya hidup satu. Yang kedua mismanagement. Oke, jadi kelihatannya terlihatnya terlihatnya banyak. Terlihatnya omsetnya banyak, tapi ternyata hutangnya juga banyak dan rapuh seperti itu. Setelah itu coba lagi yang kedua, ternyata nggak juga bisa bertahan lama, selesai. Nah, sembari tadi jalan komputer, kita udah merintis juga nih yang rental mobil. Itu kan, ternyata komputer jatuh, rental mobil naik sampai 2013 yang sampai 45 mobil itu, kemudian kejadian hilang mobil. Setelah mobilnya hilang segala macam, baru kita bilang oke, nggak bisa seperti ini, kita bikin sistem baru. 2016 saya bikin sistem baru. Saya bikin namanya Santosa Primaniaga waktu itu. Jalan, ternyata juga nggak. Saya bikin kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua saya nggak bisa ngelola orang. karena ternyata bisnis di bidang transportasi itu keras gitu ya. Iya, nggak bisa disamakan dengan bisnis komputer gitu kan. Ya, hadapannya orang ya kalau dulu. Iya, kalau dulu kan barang mati gitu kan. Kalau sekarang yang dikelola tuh apa? Driver segala macam, yang di lapangan lebih keras gitu kan. Selesai itu, ya sudah, saya pindah ke ketika di perusahaan itu juga nggak bagus, saya pindah lagi coba ke pariwisata. Saya belajar sama orang namanya Pak Latif. Mungkin kalau di Padang tahu, dia punya Raja Wali Kencana ya, yang punya bus pariwisata di daerah Andales sana. Saya ikut beliau itu lebih kurang 1 tahun, saya mengelola di situ. Dan 1 tahun di situ. Kemudian 2019 tepatnya saya bikin perusahaannya sendiri. Berarti kalau dengar cerita Mas tadi, backgroundnya berarti bukan yang bisnis, bukan yang gimana-gimana. Jadi itu memang otodidak atau belajar sendiri ya? Iya, itu belajar sendiri sih. Karena orang tua saya nggak ada backgroundnya pebisnis, kakak saya juga semuanya pegawai. Saya sendiri yang bisnis. Itu membuktikan pada kita semua bahwasanya bisnis itu bukan sesuatu yang harus keturunan gitu ya. Semua bisa belajar kok, bisa dipelajarin. Jadi Mas, sekarang ini kita kan di terpa pandemi corona ini, seluruh cobaan dunia, ya. Dampaknya kan besar banget ke pariwisata. Pasti. Jadi di usaha Mas sendiri gimana? Alhamdulillah usaha kita mati. Usaha kita mati, nggak jalan sama sekali, nggak ada grup, nggak ada rental mobil, nggak ada rental bus, semua mati. Cuman alhamdulillah kita walaupun usaha kita mati, nggak ada pemasukan, tapi kita komit, kita nggak ada PHK karyawan. Kita nggak ada PHK karyawan.
kita berusaha apa ya, kita coba, karena kita punya saving untuk minimal 6 bulan operasional, dan kita udah siapin dari awal kayak gitu kan. Nah, menariknya adalah setelah berjalan pandemi ini lebih kurang 1 minggu dari Maret ya, 1 minggu atau 2 minggu, dan setelah diumumkan pandemi PSBB, maka saya bilang oke, silakan teman-teman kerja di rumah, yang ada kampung silakan pulang kampung, lebih aman di sana. Kita setiap pagi briefing via online. Oh begitu. Jadi setelah itu setelah itu berjalan lebih kurang 2 minggu, 1 atau 2 minggu, saya pikir kayak gini. Oh ya, ini buat yang teman-teman yang karyawan tetap saya bisa gaji, tapi buat driver kan mereka gajinya itu per jalan ya. Iya. Maka saya bilang, udahlah, saya nggak bisa kasih banyak, saya kasih aja, saya beliin beras lah untuk biar mereka bertahan bisa makan lah gitu kan. Saya beliin beras. Akhirnya saya beli beras, saya tanya sama teman saya, ada nggak orang temenmu yang jual beras? Buat apa? Ya kita mau beli ini buat anggota di kantor gitu kan. Udah, ada, dikasih nomornya, saya kesana, saya beli, saya bagiin lah. Setelah itu saya kepikiran lagi, wah kita beli lagi lah buat stok di rumah gitu kan. Kita beli lagi buat stok di rumah. Iseng-iseng saya foto tuh, saya foto, saya upload di Facebook, saya upload di Instagram, di WhatsApp. Ada yang respon, jualan beras sekarang ya gitu kan. Anterilah 1 gitu kan, berapa harganya? Saya bilang, ada yang mau beli ternyata gitu kan, ada yang mau beli. Yang tadinya buat stok itu ya? Iya, buat stok di rumah. Saya cuma malah dikira buat jualan. Iya, buat jualan kan. Bolehlah anterin gitu, anterin pakai motor gitu kan. Nah, setelah itu saya kepikiran, saya pulang dari itu saya bilang, oh iya, kita nggak tahu nih pandemi berapa lama. Saya cuma punya stok buat 6 bulan bertahan. Iya. Kalau umpamanya pandemi ini sebelum 6 bulan, alhamdulillah. Kalau lewat gimana coba? Apa nggak mati kita sama-sama gitu kan? Iya. Terus saya bilang, saya pernah baca buku bagaimana sahabat Rasulullah berbisnis ya. Jadi ternyata sahabat Rasulullah itu mereka tidak pernah tidak pernah membiarkan uangnya itu numpuk. Jadi berputar terus. Dapat uang, putar ke barang, sedekah. Dapat uang, putar barang, sedekah kayak gitu. Jika nggak pernah barangnya itu uangnya itu numpuk kayak gitu. Saya bilang iya juga ya. Kalau cuma ngandelin yang ada, saya 6 bulan mati nih. Kayak gitu kan. Tapi kalau umpamanya ini kita coba putarkan ke beras, kayaknya lumayan juga sih, dapatlah minimal operasional buat gaji karyawan aman gitu kan. Lalu briefing dosanya saya bilang sama teman-teman, kita jualan beras ya, saya bilang. Target kita nggak banyak, cuma 2 ton seminggu, saya bilang. Itu pada ketawa tuh anggota saya tuh, iya pada karyawan. Serius mah 2 ton seminggu, berapa karung tuh, gimana aja cara jualnya gitu kan. Tapi saya bilang saya bodo amat, yang penting 2 ton seminggu, saya bilang gimana caranya gitu kan. Dan alhamdulillah lebih dari itu ternyata setelah kita jalanin, lebih dari itu. Sekarang kalau boleh tahu berapa Mas seminggu? Sebutin angka nih. Ini ya, akumulasinya atau gimana? Angka yang tadinya Mas targetkan 2 ton seminggu itu sekarang jadinya berapa? Kalau dirata-ratain ya, kalau dirata-ratain bisa 3 kali lipat itu. Oh, subhanallah. Iya, karena jadi berkembang banget ya kalau. Iya, karena gini, alhamdulillah. Sekarang kan kemarin waktu sebelum puasa nih, sebelum puasa ini kan banyak orang ngasih bantuan tuh. Dan kita memang komit bahwasanya kita jual beras ini kita nggak semata-mata cari profit, tapi kita juga pengen bantu orang gitu. Jadi kita kasih harga spesial biar mereka bisa donasi banyak kayak gitu. Jadi ini setengah sedekah, setengah bisnis lah gitu ya. Dan alhamdulillah karena saya tadi pernah kerja di rumah zakat segala macam, jadi jaringan saya ke teman-teman yang pengelola zakat tuh banyak gitu. Jadi mereka lah yang akhirnya kita supply berasnya kayak gitu. Kayak kemarin kita banyak bagi-bagi beras, kita banyak supply di sana. Jadi bisa dibilang untuk bisnis beras ini nggak sengaja juga ya, gara-gara tadinya posting untuk nyetok malah jadi itu yang dibisniskan. Dan itu nggak direncanakan. Direncanakannya tuh ya setelah dapat inspirasi itu, kita rencanakannya di grup kita, ketika briefing pagi kita harusnya gimana caranya, itu aja. Jadi sekarang penyalurannya khusus di Kota Padang saja, Pak? Udah keluar kota Padang juga? Padang aja. Dan kita komit, kita ambil berasnya itu beras lokal. Kita nggak mau beras impor, nggak mau. Kenapa? Kita pengen ekonomi juga jalan gitu kan. Jadi spirit kita kayak gitu. Kita pengen dari kita buat kita kayak gitu. Beras lokal, beras jadi petani-petani itu juga senang juga kayak gitu. Untuk
untuk supply-nya juga cukup ya dari Alhamdulillah. Kota Padang sendiri. Iya, karena kita alhamdulillah banyakin supplier ya. Ada 12 supplier yang kita pegang sampai sekarang kayak gitu. Gitu teman-teman. Alhamdulillah ini bukan saya yang hebat, bukan cuman kebetulan aja gitu. Jalannya kayak gitu ya. Nggak tahu siapa yang doain, siapa yang apa kan, tapi emang kebetulan aja kayak gitu sih jalannya. Sekarang setelah kita mendengar semua lika-liku Mas Agung dalam membangun sampai dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, bisa kasih itu nggak Mas, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana supaya tetap bisa mengikuti jejak Mas Agung nih yang bertahan di tengah pandemi? Gitu ya. Iya. Apa ya? Karena gini, karena setiap orang punya strategi berbeda-beda ya. Saya yakin teman-teman juga pasti punya banyak strategi. Cuman yang paling penting adalah satu hal, bahwasanya hidup kita tanggung jawab kita. Benar ya? Hidup kita tanggung jawab kita, maka jadilah orang yang bertanggung jawab. Gitu aja. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas diri kita, bisnis kita, dan teman-teman sekitar kita. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, maka jangan tanya kapan ujian ini berakhir. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa isi ujian ini dengan sesuatu yang bisa membuat kita jadi orang keluar ujian, jadi lulusan terbaik gitu ya, lulusan terbaik. Maka saya pikir ya tetap pertama banyak berdoa, kemudian selalu berusaha, tetap semangat, dan jangan pernah berpikir bahwasanya ini. Jadi gini, ketika kita keluar dari sini, ketika kita bisa keluar dari kondisi ini, kita pasti jadi orang luar biasa. Kenapa? Karena kondisi krisis ini nggak semua orang ngalamin kayak gitu kan. Nggak semua orang ngalamin. Kita pasti, kalau kita teman-teman nanti bisa keluar dari kondisi krisis ini, pasti teman-teman jadi orang luar biasa. Percaya deh. Ya. Makasih banyak ini Mas Agung sharing cerita-ceritanya ke kita. Sama-sama Mbak Tia, makasih udah mampir ke sini. Iya, makasih juga di kita yang makasih. Ini sebelum berakhir nih Mas Agung, jadi kita ada sedikit kuis. Waduh, berhadiah dong. Harusnya ya. Nah, ini nanti saya akan kasih 2 opsi. Nanti tinggal Mas Agung pilih aja. Ya. Oke. Kita mulai ya Mas ya. Ya. Mitra bisnis atau tamu wisatawan? Mitra bisnis atau pelanggan gitu ya? Iya. Wah, ini dua-duanya deh Mbak Tias. Aduh, salah satu Mas. Karena gini, bagi saya pelanggan itu raja. Iya. Bener ya, tapi nggak ada mitra, itu sama aja kita nggak ada apa-apanya. Maka saya bilang dua-duanya ini sama-sama penting bagi saya. Oh, gitu. Saya harus jaga dua-duanya. Ini sama berat ya? Sama berat, oke. Oke, lanjut nih Mas. Ya. Travel agent apa jualan sembako? Travel agent apa jualan sembako ya? Ini berat juga nih kayaknya. Kenapa? Saya malah kepikiran mau jalan dua-duanya loh, serius. Oh gitu? Iya, karena habis pandemi ini saya berpikir nggak bisa cuman ngandelin travel agent aja. Harus ada 2 kaki. Jadi ketika satu bermasalah, satu bisa ngikutin gitu loh. Bisa untuk berpijak. Saya kepikiran kayak gitu loh. Oh, gitu. Cuman kalau soal saya ya travel agent lah. Gitu ya. Iya. Susah juga nih nyari yang harus dipilih salah satu. Nah, ini harus dipilih nih Mas. Bisnis atau keluarga? Iya, keluarga lah. Keluarga? Iya. Kenapa? Iya, bisnisnya itu ya? Iya, bisnis ya. Kenapa? Enggak, saya jelek-jelek gini, itu anggota PSSI loh. Persatuan Suami Sayang Istri. Kayak gitu ya. Enggak ada. Terakhir Mas. Ya. Dulu apa sekarang? Dulu apa sekarang ya? Saya orang yang tidak suka membahas masa lalu. Jadi saya suka sekarang. Oke, Pak. Ya. Dusana Pariwisata, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mas Agung, CEO dari Raja Wali Mas Travel. Sampai jumpa kembali pada Malapak selanjutnya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam PT Maswa.